Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Partai Gerindra krisis kader. Gerindra resmi usung Marcel Widianto sebagai bakal calon wali kota Tangsel. Wah, bayangkan. Apa sih kapasitas dari Marcel ini, begitu kan? Ini kan pelawak di situ. Negara kita, ya, negara untuk memimpin negara kita bukan main-main di situ. Artinya apa? Oke lah, ini kebebasan berdemokrasi. Tidak ada masalah sih sebenarnya. Tapi perlu diingatkan, apakah Partai Gerindra tidak punya kader? Apakah mereka krisis kader yang dipercaya oleh masyarakat? Artinya kalau Partai Gerindra resmi mengusung Marcel di situ, apa urgensinya mereka? Ya, berbicara terkait dengan politik ya masih sana sini begitu kan, ya. Dan bahkan rekam jejak si Marcel ini tidak baik di beberapa televisi, apa yang diungkapkan oleh Nikita Mirzani di situ. Makanya saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Marcel ini harus berpikir ulang deh. Jangan tertarik pada hanya sebuah sensasi atau hanya viral sana sini begitu. Karena kita lihat saja bahwa Partai Gerindra hari ini kalau benar-benar mencari kader terbaik mereka, ya, kenapa tidak menyodorkan kader-kader yang kemudian berpunya kiprah ya di Tangsel itu? Saya kira ini yang menjadi catatan penting kepada kita, bahwa politik kita sebenarnya ringan-ringan saja, santai-santai aja di situ begitu. Yang penting mereka punya misalnya elektabilitas, ya, popularitas misalnya, ya, apakah mereka sudah bisa. Nah, saya nampaknya ini harus berpikir dua kali begitu. Ini dikritik habis-habisan oleh Nikita Mirzani. Ini langsung bereaksi di situ begitu ketika Partai Gerindra mengusung ya Komika Marcel Widianto untuk menjadi wali kota Tangerang Selatan. Apa yang mau dibicarakan? Kan begitu ya politiknya. Makanya ini di Nikita Mirzani, tidak hanya Nikita Mirzani, dengan yang lain juga mengkritik habis-habisan si Marcel ini. Apa sih urgensinya? Kan begitu logika kita. Makanya saya sampai hari ini berasumsi kalau si Marcel nampaknya ingin nampaknya ingin menjadi calon di situ dengan serius, mereka menjadi kader dulu deh, ya, menjadi kader dulu. Kita amati betul di dalamnya bagaimana manajemen partai mengelola di situ, bagaimana menjadi sebuah kader di situ. Bukan tiba-tiba untuk maju sana sini maju karena ini viral misalnya lalu kemudian didorong. Ini kan rugi, ya, bangsa kita kan rugi sebenarnya. Ruginya gimana? Ya tidak punya kapasitas apa-apa, tiba-tiba didorong untuk maju. Ini kan kacau begitu kan. Makanya Nikita Mirzani mengkritik habis-habisan di situ. Mengkritik habis-habisan di situ begitu kan, ya. Ya nampaknya agak benar juga di situ begitu kan. Makanya saya kira inilah menurut saya pribadi tidak mengkrisdilkan orang begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah kita melihat dari kader-kader mereka. Kader-kader mereka dari dari Partai Golkar yang kemudian berkiprah puluhan tahun di situ, seharusnya mereka juga punya ruang begitu kan, ya. Mereka juga punya ruang. Jangan lalu kemudian ditikung oleh orang-orang yang kemudian viral di situ begitu. Sangat disayangkan sekali. Makanya sampai hari ini masyarakat masih tidak begitu percaya ketika Partai Gerindra sudah resmi mengusung mereka. Mereka sudah mulai agak gimana begitu kan. Makanya saya sampai hari ini masih melihat bagaimana keseriusan Marcel di situ. Mereka kan pelawak di situ. Masa kita pemimpin menjadi calon pemimpin, masa dipimpin orang-orang yang komika begitu kan, ya, yang kemudian tidak punya kapasitas. Kalau mereka punya kapasitas ya silahkan di situ. Ini Gerindra resmi usung Marcel Widianto sebagai bakal calon wali kota Tangsel. Mana ya suaranya Tangsel di situ begitu kan? Mana suaranya? Ya, mari kita baca. Partai Gerindra resmi mengusung Komika Marcel Widianto sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan atau Tangsel. Selain Marcel Widianto, ya, Partai Gerindra juga resmi mengusung Andra Soni sebagai bakal calon gubernur atau Cagup Banten.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sumi Dasko saat membuka acara silaturahmi dan konsolidasi kader Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan, Hotel Trembasi, BSD Kota Tangerang Selatan. Mereka mengatakan bahwa Ketua DPR RI tersebut menyerukan kepada seluruh kader Gerindra di Provinsi Banten untuk solid memenangkan calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Di dalam kesempatan tersebut, Dasko juga mengungkapkan terima kasih kepada seluruh kader se-Tangerang Raya yang telah berjuang memenangkan Prabowo sebagai calon sebagai presiden ya penantian selama 16 tahun. Bahkan mereka seperti diketahui bahwa sebelumnya baleho dari Komika Marcel Widianto ya mulai terpasang di beberapa titik di kawasan Tangerang Selatan. Pada baleho yang menunjukkan wajah Marcel terlihat logo Partai Gerindra tersemat diduga menjadi partai yang akan mengusungnya. Ya kita lihat saja begitu kan bagaimana si Marcel. Tapi bagi kami ya sah-sah aja secara demokrasi, sah-sah aja mau diusung apapun. Tapi kita lihat saja apakah masyarakat akan memilih di situ. Bahkan ya Nikita Mirzani mengkritik habis-habisan karena dianggap ya memimpin negara kita, memimpin sebuah kota itu bukan main-main ya. Ya artinya oke lah ya memberikan kesempatan kepada siapapun. Tapi kalau orang tidak punya kapasitas, ngapain kita harus memilih di situ? Masyarakat hari ini kan cerdas. Masyarakat hari ini cerdas ya. Kita absen saja di bawah komentar ini mana orang-orang Tangsel ya. Mana orang-orang Tangsel memilih nggak terkait dengan pencalonan Marcel ini? Ada yang memilih nggak di situ? Ya kita lihat saja ya. Namanya bagi saya juga terkejut begitu kan. Memang beberapa bulan yang lalu ya beritanya memang santer di situ ya nama Marcel ini. Tapi bagi kami ya dianggap hal yang biasa. Bisa saja orang-orang komika yang kemudian sudah tidak laku mereka di televisi bisa saja mencalonkan diri. Ya ini sebagai alternatif sebenarnya ya kepada para artis, kepada siapapun begitu yang sudah tidak laku di televisi ya di stasiun televisi ya mending ya ngelamar dari ini begitu kan menjadi kader dulu terus kemudian menjadi anggota DPR dan sebagainya begitu kan ya artinya ini apakah laku atau tidak? Kabarnya si Marcel ini jarang laku begitu. Ya inilah politik. Maka sangat disayangkan sebenarnya Partai Gerindra karena Partai Gerindra menurut saya pribadi banyak kader-kader yang mumpuni, banyak kader-kader yang terbaik di situ. Kenapa kok diberikan Marcel? Kenapa tidak ada kader-kader yang lain yang bisa berkoalisi dengan partai-partai lain? Sayangnya ini adalah krisis dari Partai Gerindra. Padahal Partai Gerindra itu 58% loh mendukung Prabowo Subianto. Masa tidak ada di situ? Kan begitu logikanya. Ini kenapa kok mesti cari yang ini ya cari yang itu dan sebagainya. Inilah politik kita. Ternyata politik dari Partai Gerindra ya hanya biasa-biasa aja begitu kan. Tidak ada yang kemudian punya terobosan kader terbaik seperti partai PDIP, seperti partai PKB, seperti partai Nasdem misalnya begitu kan. Ya kita lihat saja nanti. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.